Sekali lagi ya, Bapakku datang kepadamu atas kebaikan hari setiap hari, hari-hari dengan hati, sore dan malam hari, akan dia mengucap syukur atas kebaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Jadi akan mungkin Tuhan Yesus, terima kasih sore hari ini kami boleh kembali beribadah dengan menggunakan Zoom. Kami boleh bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan saudara kami, guru-guru kami, dan kami memuji dan nanti kami menggunakan diri. Tuhan tolong supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami tahu karena kami menggunakan media, kami terjadi error. Tapi biarlah kami tetap bersabar dan kami boleh tetap memuji, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan dengan sukacita dan gembira di rumah. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anakku. Nah, ini sekarang ini sudah bulan Juni. Nah, ini masa-masa akhir kalian sekolah di tahun pelajaran. Nanti bulan Juli kalian sudah naik kelas. Nah, jadi mau tanya ini yang sudah belajar dan sudah bisa membaca ada, yang biasanya yang TK itu yang mau masuk kelas 1 ada ya, sudah bisa membaca ya. Wah, pinter. Nah, kalau yang masih bayi-bayi ya pasti belum bisa baca. Yang sudah bisa, Elis sudah pandai ya, sudah bisa baca Elis ya. Wih, Tiang gimana Tiang? Tiang sudah hafal hurufnya enggak? Sudah? Wah, mantap ya. Nah, lo sendiri mau ngajak kita nyanyi. Ini lagu yang mungkin baru. Dunia ya Tuhan tiap jam memerlukan Tuhan. Lagu ini bercerita bahwa setiap jam kita butuh Tuhan. Tuhan yang menolong kita setiap hari. Dan pertolongan Tuhan itu melalui papa, melalui mama, melalui guru-guru, melalui adik. Makanya pujian ini mengatakan Tuhan tidak jauh, kita selalu menolongkan. Karena Tuhan yang akan selalu menolong kita setiap jam. Nah, yang sudah bisa baca, dibaca itu ya tulisannya. Nah, yang sudah bisa lagunya, ayo kita yang belum bisa, ayo belajar sama-sama. Ya Tuhan tiap jam memerlukan. Mari kita belajar lagu ini.
Ya Tuhan tiada Engkau banyak memberi sejahtera setiap yang Tuhan di kau dan juga berarti ya Tuhan tiap jam ya Tuhan tiap jam setiap jangan Tuhan kau berikan jangan bersama Nah, sekalian, kalian yang sebentar lagi akan naik kelas, yang TK nanti akan masuk ke SD, wah ini pasti takut-takut nih ya. Kalian yang nanti sudah mau masuk SMP, kalian juga pasti takut-takut nih ya. Lagu nih ya. Dan nanti kelas baru, gurunya baru, ada teman-teman yang baru, takut mungkin ya. Nah, lagu yang baru saja kita naikkan itu bisa menolong kita. Kalau kita merasa takut, tidak percaya diri, kita merasa nanti aku ditolak sama teman itu, nanti aku diejek sama teman itu. Lagu yang baru saja kita naikkan, yang kita percaya, itu bisa menguatkan kita. Ingat ada Tuhan yang akan menolong kita. Ya, kalau kalian merasa takut, merasa tidak percaya diri, kalian bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya, karena sebentar lagi saya mau masuk sekolah yang baru. Ya, kalian yang mungkin tidak sempat berdoa mungkin ya, kalian bisa naikkan pujian ini. Pujian ini bisa menjadi doa waktu kalian merasa takut. Ya, Tuhan tiap jam. Dan bukan hanya waktu kita takut, waktu kita tidak percaya diri. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, kita berdosa, kita melanggar perintah Tuhan, tidak dengar-dengaran sama orang tua, dan kita tahu kita bersalah, kita ingatkan sama Tuhan. Hanya akan memberikan damai sejahtera. Kita untuk berani berkata sama orang tua, jujur sama orang tua, sama kita. Jadi pujian yang baru saja kita naikkan ini pujian yang membuat kita itu mengingat bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Jadi kita naikkan pujian ini sekali lagi ya, ya Tuhan tiap jam pun memerlukan sambil kita ingat-ingat pujian ini. Lagunya sangat gampang. Ya, kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ya Tuhan tiap jam memerlukan Allah yang sejahtera Oke, kalau sendiri lihat dari sini
Yang sudah mulai nyanyi-nyanyi ya, sudah mulai nyanyi-nyanyi ya. Wah, ada yang memperhatikan mamanya itu. Ya, yang kecil-kecil itu nggak sedikit lihat mamanya nyanyi dia langsung. Wah, mulai mendengarkan nyanyian. Sekarang waktunya kita mau memujikan lagu yang gembira. Ya, kita mau nyanyi lagu yang gembira. Kita nyanyi lagu Matahari Bersinar, Burung Berkicaulah Sinar. Kita nyanyikan pujian ini. Kalian boleh bertepuk tangan, boleh sambil berdiri, kok nggak apa-apa, sambil gerakan, ya, gerakannya ya. Nanti di sana ada Lesnana, Lesnana akan kasih tahu gerakannya, ya. Ayo kita nyanyikan pujian ini, Matahari Bersinar. Matahari bersinar, berkicaulah senang, hari pagi, semuanya kepada kita, memuji nama Tuhan bersama, nama Tuhan. Sekali lagi. Ya. Matahari bersinar, matahari bersinar senang, Oke. Jelas lihat nggak siapa yang gerakan di sana? Ada nggak yang gerakan di sana? Ada nggak? Kapin. Gavin ya. Wah, Gavin kecil bisa bergerak ya. Pasti ada pemainnya di sampingnya pasti ya. Ya. Oke, kita sambung pujian kita dengan pujian yang kedua. Burung pipit kita menabur tapi Tuhan terima. Ya, ayo kita naikkan pujian. Tapi aku anak-anaknya lebih anak-anaknya pasti tetapi sekali lagi belum tidak mengambil tapi Tuhan kita. Kita menabur tapi yang batu kita meminta hati Tuhan terkasih lebih aku anak-anaknya pasti Tuhan diharap lebih anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Oke, wah semua pada nyanyi senang sendiri ya, semua pada nyanyi. Ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Terus jadi hari ini akan bawa seorang tokoh ya yang luas banget. Tapi sebelumnya saya mau ngajak kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Yesus sayang. Ya, kita mengajakku, ayo kita naikkan pujian ini
Ya, di sana ada Rafa juga ternyata ya, sudah bergabung dengan kita. Oke, kita akan pujain Yesus saya padamu. Oke, Yesus saya padamu, engkau mengajar walau ku kecil lemah, aku hidup dunia. Yesus Tuhanku, sayang hidup di dalam Alkitab. Sekali lagi ya, Yesus sayang padamu. Yesus sayang padamu, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku hidup. Yesus sayang padamu, hidup firman-Nya di dalam Alkitab. Oke, Terus Anies untuk memimpin kita di dalam doa firman Tuhan, ya, sambil sendiri membesarkan firman kita yang akan kita panggil untuk bercerita sore hari ini, ya. Silakan Mas Anies untuk memimpin di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus baik buat kami. Sore hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan sebentar lagi kami hendak belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami, anak-anak-Mu, supaya kami mengerti firman Tuhan, dan supaya kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Lose Dedi yang sebentar lagi akan menyampaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Mas Anies. Nah, hari ini nggak kelihatan nggak? Mungkin bisa diturunin sedikit. Ini teman kita yang sudah ada di sini. Hai. Halo. Ini sayangnya ya, pakai mic, jadi nggak bisa. Ini kamu jangan negeri. Tapi nggak bisa ini ya. Nah, harus pakai mic, apa-apa lah ya. Perkenalkan, halo teman-teman. Namaku adalah Inggris ya. Kalau biar kita namanya Samuel, panggilannya Semi. Wah, ini Semi mau bercerita tentang Semi yang mendengar suara Tuhan. Semi, kamu takut nggak waktu mendengar suara Tuhan? Sebenarnya bukan takut aku, tapi waktu itu aku tuh nggak tahu kalau itu suara Tuhan. Oh ya, Sam, kamu bisa nggak cerita bagaimana sampai kamu bisa mendengar suara Tuhan? Oke. Aku akan bercerita tentang bagaimana aku mendengar suara Tuhan. Oke, kami akan mendengar. Ada sesuatu
kan biasa nih, ada di rumah Tuhan, aku biasa menyalakan lampu-lampu, dan kalau sudah malam, aku mematikan lampu-lampu. Lampunya seperti lampu kita di sini enggak, yang pakai dicetek-cetek gitu. Oh, bukan, jadi bukan. Lampunya itu ditiup, oh kayak lilin gitu. Iya benar, kayak lilin. Nah, itu aku lagi waktu aku mau tidur, suara memanggil aku. Samuel. Aku pikir itu adalah suaranya Imam Eli. Pergi ke rumahnya Imam Eli. Aku bilang, ya Bapak, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli berkata, enggak, aku enggak memanggil kamu. Wah, kamu paling ngantuk gitu. Ayo pergi sana tidur. Aku balik tidur. Saya bilang, bukan kepala aku. Maksudnya aku salah dengar. Waktu aku mau tidur lagi, dengar lagi suaranya. Suara itu benar-benar aku dengar. Aku pikir pasti Imam Eli ini mempermainkan aku. Cepat pergi ke Imam Eli. Dan aku tanya lagi sama Imam Eli. Bapak manggil aku ya? Imam Eli bilang, enggak anakku Samuel. Aku enggak manggil kamu. Kamu tuh pasti sudah manggil benar. Sana tidur. Jangan-jangan nanti kamu tidur mimpi berjalan lagi. Heran aku coba pegang-pegang telingaku, aku jewet-jewet dikit, mungkin pendengaran itu sudah salah ya. Aku berjalan lagi ke kamar. Aku dengar lagi suaranya. Samuel. Aku cepat-cepat bilang sama Bapak Imam Eli supaya aku tahu apakah Imam Eli mempermainkan aku. Ketemu sama Imam Eli. Bang, Bapak manggil aku kan ya? Terus Imam Eli itu terdiam. Dia melihat aku dengan penuh heran. Dia berkata, Samuel, pasti Tuhan yang Tuhan manggil aku. Ya, nanti kalau kamu dipanggil lagi dengan namamu, jawab, ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu siap mendengarkan. Kamu jawab itu ya Imam. Ya, kamu harus jawab itu. Akhirnya Samuel pun pergi ke kamarnya. Dia mendengar suara itu. Dan Samuel pun menjawab, ya Tuhan, berbicara, hamba-Mu ini siap mendengar. Kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel perihal masa-masa depan yang akan terjadi. Ya, secara khusus nanti itu bicara tentang bangsa Israel. Nah, anak-anakku, itu adalah kisah tentang Samuel ini ya, yang memakai baju biru ini ya, dan kuning ini, bicara tentang Samuel yang mendengar suara kita. Kalian pernah nggak mendengar suara tapi nggak ada orangnya? Takut ya, serem ya? Serem nggak? Serem ya? Ini siapa itu? Manggil. Ternyata namanya lagi sembunyi di belakang pintu. Nah, kalian dikerjain ternyata ya. Oh, ternyata Papa Pak Cicinya yang sedang main-main dipanggil tapi itu sembunyi ya. Jadi sering tuh main-main tuh gitu, panggil nama. Nah, kalau manusia manggil orang
pasti ada wujudnya. Tapi kalau Tuhan manggil orang, kita bingung ini. Ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Seperti Samuel. Makanya Samuel berkata, itu adalah suaranya Imam Eli. Karena anakku, kenapa Samuel itu mendengar suara Tuhan? Jadi kisah Samuel itu adalah kisah di mana muncul nabi yang pertama, yaitu Nabi Samuel. Nah, nabi itu tugasnya adalah memberitakan apa yang Tuhan katakan kepada umat. Itu tugasnya nabi itu. Ya, jadi dari nanti sekian banyak, nanti habis Nabi Samuel muncul nabi-nabi berikutnya ya. Nabi Elia, Elisa, ada Amos, ada Yunus, ada dan itu nabi-nabi itu banyak muncul. Tapi pertama nabi itu muncul, yaitu ini Samuel ini, dia adalah nabi yang pertama mendengar suara Tuhan. Nah pada waktu itu, jadi Nabi Samuel itu hidup setelah masa hakim-hakim. Nah hakim-hakim itu adalah pemimpin-pemimpin Israel, tetapi khusus itu yang mimpin satu suku. Nah itu hakim-hakim. Nah waktu mau hakim-hakim ini mau menjadi Israel mau menjadi kerajaan yang akan dipimpin oleh raja, maka muncullah yang namanya nabi. Panggilan pertama suara Tuhan itu terdengar oleh seorang anak yang bernama Samuel. Dia dipilih Tuhan untuk menjadi nabi. Dia menjadi nabi yang mendengar suara Tuhan. Dan ketika dia mendengar suara Tuhan itu, dia ingat baik-baik sampai dia besar, dewasa, kemudian dia mulai bercerita tentang suara Tuhan, tentang perintah Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nabi. Nah, jadilah seperti kalau sekarang bagaimana? Bisa nggak kita dengar suara Tuhan? Bisa-bisa saja sih Tuhan berbicara kepada kita. Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai suara itu bukan suara Tuhan. Bisa ya loh sendiri. Bisa saja. Terus kalau kita mau mendengar suara Tuhan bagaimana? Nah, ini kuncinya. Kalau zaman dulu itu belum ada kitab, belum ada firman, belum ada Alkitab yang tertulis. Sehingga mereka, orang-orang itu nabi, rakyat Israel, masyarakat Israel itu mendengar suara Tuhan secara langsung. Dan kemudian mereka menuliskan menjadi sebuah kitab. Nah kalau sekarang Tuhan bisa berbicara kepada kita langsung, bisa. Tapi Tuhan mau kita mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Kan itu apa loh, Sob? Ya baca kita. Di sana ada suara Tuhan, ada ajaran Tuhan, ada maunya Tuhan. Yang ingin Tuhan supaya kita lakukan. Nah, jadi sekarang itu bukan waktunya cari-cari suaranya Tuhan. Oh Tuhan, aku mau berdoa 5 jam. 5 jam berdoa, pengen dengar suara Tuhan. Tapi itu enggak dengar. Oh Tuhan, Tuhan enggak ada. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Orang Kristen sekarang mendengar suara Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Suara Tuhan yang sangat jelas. Orang Kristen mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang diberitakan. Diberitakan noselesenya, diberitakan pendeta, diberitakan hamba Tuhan. Itu suara Tuhan yang kita dengar. Anak-anak, hati-hati. Jangan sampai kita punya pikiran, Tuhan itu harus berbicara secara langsung sama kita. Ya. Nih, sebagai contoh nih ya. Lo sendiri berbicara sama kalian. Ya. Tapi orangnya nggak ada. Gimana caranya?
Jadi matikan aja kameranya kan gitu. Coba, saya dimatikan kameranya coba. Coba dimatikan kameranya. Nah, yang muncul gambarnya siapa? Ayo. Nah, yang muncul gambarnya siapa itu? Siapa yang muncul gambarnya? Loh, yang muncul malah gambarnya Yosua. Bahkan dia tanya suara, tapi suaranya harus beda. Nah, ini hati-hati nih. Ini bisa kalian bisa tertipu. Nanti dipasang gambarnya Oliver, suaranya bukan suaranya Oliver. Ya, suaranya Mas Damar. Tapi fotonya Oliver. Nah, itu bisa menipu. Makanya orang Kristen zaman sekarang dinyalakan lagi. Ya saya terima kasih. Makanya orang Kristen sekarang kalau mau mendengar suara Tuhan dari baca. Ayo, rajin nggak baca Alkitab? Ayo, Jessica, rajin nggak baca Alkitab Jessica? Kadang-kadang atau rajin setiap hari? Elis, ayo Elis, ayo. Elis sering baca Alkitab enggak? Kan sekarang sudah bisa baca Elis. Oke, pintar, hebat. Siapa lagi? Siapa sering dibacain Alkitab enggak? Sering dibacain firman Tuhan enggak? Hah? Siapa? Enggak ya? Wah, kalau enggak mamanya yang harus kita jewel ya. Mamanya, papanya yang kita jewel nih ya. Kalau enggak pernah bacakan firman, anak-anak kecil yang belum bisa baca, tugas orang tuanya untuk menceritakan firman Tuhan. Oliver mana Oliver ini? Ayo Oliver sering dengar firman Tuhan enggak dari papa mamanya? Enggak ya? Nanti papa kita hukum ya. Tadi, Davin mana Davin? Mana Davin? Davin sering diceritain enggak? Rafa yang kecil-kecil ini, Davin mana Davin? Davin ngamuk Davin ya. Mana dia? Lari dia. Nah ini dia. Davin sering dengar cerita firman Tuhan dari mama. Oh malah dia yang menceritakan firman Tuhan sama mamanya ya. Oh kebalik ya, kebalik. Enggak ya, harus mama yang menceritakan firman Tuhan. Nah ada Abang Erlan di sana. Halo Abang Erlan. Nah, Abang Erlan pasti juga sering diceritakan firman Tuhan kan ya. Nah, anak-anakku kita harus mendengar suara Tuhan setiap hari. Nah, lihat tuh Abang Erlan di sana. Wah, ya. Abang Erlan pasti diceritakan firman Tuhan sama papa mama. Kalau kalian yang sudah besar, yang sudah bisa baca, Jessica, siapa Adrian, siapa lagi? Koceme, siapa lagi? Yang ada di sini Etna, terus siapa lagi ini? Yang ikut di sini Damar, Tio, ya. Kita harus rajin baca firman Tuhan, baca Alkitab. Satu hari bisa satu pasal boleh, atau mungkin kalau baca Mazmur mungkin kalau ada yang panjang, terus ini Mazmur 119 panjang sekali. Ya dibagi satu hari baca 2 ayat, 3 ayat itu boleh. Tapi kita harus senantiasa setiap hari mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan tidak perlu kita dengar Tuhan bicara langsung sama seperti Samuel. Tidak perlu. Kenapa? Karena sekarang sudah ada firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita. Nah, kalau sedikit mau mendorong papa, mama yang punya baby ini, yang anaknya yang nanti kelas tahun berikutnya yang paling banyak ini kelas ini, ya, silakan, ayo mulai anaknya dikenalkan dengan firman Tuhan. Ya. Sambil anaknya minum susu, diceritakan. Nah, kamu tahu nggak Musa? Nggak tahu kan? Nah, mama mau cerita. Cerita singkat aja.
Musa itu lahir di Mesir pada waktu itu orang Mesir bijaksana. Singkat aja, tapi anak-anak harus tahu kisahnya. Oke, firman Tuhan harus kita dengarkan setiap hari. Nah, Los Egres sudah mulai bercerita ya sama anaknya, ya bagus sekali ya. Nah, di sana ada Om Diki mulai bercerita juga ya sama Oliver. Cerita tentang apa Om Diki sama anaknya. Nah, Erlan juga sudah mulai cerita di sana ya. Nah, ada Felis, ada Mary juga di sana yang mulai mendengar cerita dari mama dan papanya. Ya, oke. Nah, anak-anak kita perlu mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu kita dengar melalui baca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ya, perlu nggak lo sendiri kalau mendengar langsung? Ya Tuhan bisa berbicara langsung. Tetapi sekarang ini bukan zamannya lagi kayak zaman dulu, kayak zamannya Samuel. Sekarang zamannya baca Alkitab. Ya, suara Tuhan didengar. Tuh, lo sekalian kan sering ngasih tuh aplikasi Alkitab itu ya, tahu ya, yang bisa kalian baca ya. Yang suaranya itu kayak bawa apa di Google Map itu ya. Ya. Kisah tentang kelahiran Yesus. Wah, kan gitu ya. Matius kan gitu. Nah, kalian bisa baca di situ. Kalian bisa dengarkan di situ. Itu hal yang dengan aku, mari kita mendengar suara Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan akan menolong kita. Nah, yang belum bisa baca, jangan takut. Ada mama, ada papa, ada rasul-rasul yang bisa membantu. Oke? Ya, baik. Bisa kita hari ini tentang Samuel yang mendengar suara Tuhan. Sudah selesai. Ingat, kita perlu membaca firman Tuhan. Baca. Oke. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih. Hari ini kami mendengar suara Tuhan. Tuhan memanggil dia. Dan dia menjawab, "Bicaralah Tuhan, kamu ini siap mendengarkan." Dan sekarang zamannya kami mau mendengar suara Tuhan. Dan kami baca setiap hari. Sendiri berdoa juga bagi orang tua, supaya orang tua juga mulai bercerita tentang firman Tuhan kepada Tuhan. Tolong orang tua, sehingga orang tua mampu dan bisa bercerita, meskipun hal yang sangat singkat. Cerita Alkitab yang sangat singkat mulai diceritakan kepada anak. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk mendengar suara Tuhan. Siap untuk mendengarkan, melanjutkan diri. Oke, hari ini ya, terus ini mau kasih pengumuman. Nah, pengumumannya adalah nanti minggu-minggu berikutnya kalian sudah dikirimkan info grafis panduan sekolah minggu dari rumah. Minggu lalu ya. Apakah sudah semua? Sudah lihat semua? Ada yang belum? Kalau ada yang belum, nanti sedikit minta guru kelasnya untuk kirimkan. Siapa yang belum? Siapa sudah? Sudah ya? Elis belum? Elis belum ya? Oke. Nanti dikirimkan buat Elis ya. Jadi itu panduan minggu pertama kita akan Zoom.
Tapi Zoom-nya nanti dibagi kelas. Wah, ingat kelasnya baik-baik. Ya. Nah, minggu kedua, Dosen Dedi akan berikan Finding Jesus Every Day kepada orang tua. Jadi kalian beribadahnya. Nah, orang tua akan bercerita tentang kisah-kisah sekolah minggu atau hal-hal yang sederhana. Kayak tidur, makan, pelangi, perahu, air, yang kalian temuin setiap hari. Nah, orang tua akan bercerita. Nah, itu setiap minggu kedua dan minggu keempat. Finding Jesus Every Day. Kalian akan belajar dari orang tua. Nah, minggu ketiga itu akan ada video firman Tuhan. Setiap kelas, masing-masing guru kelas akan buat video. Jadi, guru kelasnya akan buat video. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ayo kita saksikan bersama-sama. Nanti guru bisa pakai video itu boleh, tapi guru akan buat videonya masing-masing. Ya, oke. Yang berikutnya, jadi pinjam buku Kami Jesus dong. Nah, satu aja buku. Nah, kita akan kembali menggunakan buku ini. Nah, buku ini kan ada aktivitasnya. Nanti waktu minggu pertama, waktu Zoom, waktu dibagi kelas, kalian akan guru-guru akan bercerita dan kalian akan mengerjakan aktivitasnya. Makanya kemarin kan dosen-dosennya minta tuh datanya siapa yang mau diprintkan dan siapa yang mau print sendiri. Nah, yang diprintkan atau yang difotokopikan itu boleh ambil di gereja setiap hari Sabtu. Nah, yang mau print sendiri nanti hari Sabtu akan diprintkan dalam bentuk PDF. Kalian boleh langsung print di rumah. Ya, ingat ya. Nanti lesennya bilang, ayo kita buka aktivitas kita. Wah, kalian di sana boleh mengerjakan aktivitasmu. Banyak aktivitasmu di sana. Kita akan gunakan ini. Buku kita Show Me Jesus kembali ya, supaya kita benar-benar menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan ya dengan baik. Iya, oke. Itu info yang pertama. Info yang kedua yang akan lebih menarik adalah tahun ini kita akan kembali mengadakan sekolah Alkitab liburan. Ada orang yang ya. Nah, tahun ini kita akan mengadakan sekolah Alkitab liburan. Info selanjutnya kalian akan dikirimkan. Nah, bagaimana bentuknya, apa saja yang akan kita pelajari, pasti akan menarik. Ingat gak soal-soal kita yang lalu-lalu? Yang pertama kita buat salah saja. Esther, benar. Ya. Kita makan terus ya, sampai sehingga tambah berat badannya ya, karena makan terus. Ya. Terus habis itu tahun berikutnya kita mulai lagi mengenal Tuhan. Yang kita pergi ke museum di saat kita buat lagi seperti itu. Nah, tahun ini kita akan buat lagi. Tentunya akan menang. Ya, jadi jangan tinggalin infonya. Ya, jangan tinggalin infonya. Nah, di akhir acara SAL Sekolah Alkitab Liburan, kita akan merayakan hari kenaikan kelas. Nah, yang sudah kelas 5, kelas 1, kelas 3, kelas 5, dan SMP itu akan naik ke kelas baru. Ya, naik ke kelas baru. Jadi kita akan merayakan kenaikan kelas kalian pada akhir sekolah Alkitab Liburan. Oke? Nah, itu info yang kedua. Oke. Yang kedua, yang terakhir ya sebenarnya ya. Terus sudah ada info lagi. Mungkin ada tambahan dari lesenana, ada tambahan. Mungkin ada lagi yang mungkin masih terlupakan.
Atau Mas Anies mungkin ada yang mau sedikit terlupakan mungkin? Sudah ya? Sudah ya? Oke ya? Oke, baik. Ingat-ingat loh ya. Ingat panduan sekolah minggu kita. Minggu pertama kita Zoom. Minggu kedua kita Finding Jesus Every Day. Kemudian minggu ketiga kita video pengajaran dari guru-guru. Minggu keempat kita Finding Jesus Every Day. Ingat-ingat dulu. Berikutnya, ingat bahwa tahun ini kita akan mengadakan SAP. Belum informasinya di blog kelas masing-masing. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Jadi juga mau mengingatkan bagi kalian yang memberikan persembahan, kalian boleh mengumpulkan persembahan kalian di rumah, atau kalian bisa transfer, ya, bisa transfer langsung. Transfernya kemana ya laksana? Jadi lupa. Infonya untuk transfer persembahan sekolah minggu gimana? Ada di grup orang tua yang sudah pernah di-share, nanti akan di-share lagi deh. Baik, oke. Jadi yang mau transfer persembahannya ada di grup orang tua. Ingatkan ya papa dan mamanya. Oke? Baik, hari ini kita sudah selesai. Jadi mau mengajak kita menutup ibadah kita dengan pujian yang nomor 2 tadi. Ya Tuhan tiap jam memerlukannya. Mari kita naikkan pujian ini sambil mengingat-ingatnya pujian yang sangat baik. Mari kita menyanyi pujian ini. Ya Tuhan tiap jam memerlukan Allah yang setiap jam yang Tuhan Aku berdoa baik, mari kita menutup sekolah minggu kita di jalan Tuhan. Jadi mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama Tuhan. Kami juga sudah mau supaya kami mendengar suara Tuhan melalui Alkitab yang kami baca. Tolong kami supaya kami rajin membaca Alkitab ini. Tuhan menolong orang tua supaya ikut ambil bagian untuk kita membacakan firman Tuhan. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dan kami menyerahkan untuk esok hari. Kami yang akan sekolah, baik itu online maupun mungkin sudah ada yang melalui onsite. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh sekolah dengan baik. Belajar dengan baik. Kami akan menghadapi PAT, Tuhan menolong, sehingga ujian kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, oh ya, saya lupa. Untuk minggu ketiga nanti bulan ini, minggu ketiga kita akan uji coba Finding Jesus Every Day dengan aktivitas. Jadi kita akan kembali Zoom, ya kembali Zoom dan guru-gurunya akan bercerita sambil kalian mengerjakan aktivitas kalian. Khusus bulan ini, minggu ketiga. Oke? Baik. Sampai di sini. Terima kasih semuanya sudah boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Dada Seva, Dada Mary, Elvis, Jessica, Lady, Dada Bang Herman, Dada Ferdi,
Siapa lagi? Coach Cemeng. Bye-bye. Wah, bye-bye. Ya, Ferdi, bye-bye. Wah, Ferdi. Hai, Fer. Halo, Fer. Halo, Ferdi. Terima kasih. Mari Sukati. Sampai ketemu di minggu ketiga. Ya. Oke. Ada Christian. Tuh, adiknya. Berkati semua. Ada semua, ada Danis. Dadah Erlan, Tuhan berkati. Dadah. Oke. Selamat sore. Kami keluar dulu mau mandi. Oke, silakan. Selamat sore. Selamat sore, Lase. Selamat sore. Selamat sore, Mary. Tuhan berkati. Dadah. Sore, Mary. Keluar. Ini tinggal. Iya. Yang ikut kayaknya cuman ini ya, gurunya ya. Ada Rahel tadi tapi keluar Iya. Christiannya. Yunita keluar. Nggak jelas, Pi. Suaranya enggak bagus sore ini. Wih, parah. Iya. Emang anu ya, kayaknya mungkin mic-nya apa gimana? Nggak tahu. Kita mulai Kata dari ini apa? Kameranya, sinyalnya nggak ada. mungkin ini loh, kata ya Pak, ada beberapa yang bilang mungkin kalau device-nya berdekatan itu bisa kayak gitu, kayak berdengung gitu. Oh ya, ini yang recordingnya dimatiin dulu aja ya. Iya.